Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa menyampaikan satu kebaikan kepada teman-teman sekalian. Kedua kalinya tidak lupa juga kita lanturkan selawat kita pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang mana kata beliau, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali katanya, maka akan kuberikan syafaatnya dia memilih akhir nanti. Jadi teman-temanku sekalian, marilah kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW agar kita nanti mendapatkan syafaatnya dia memilih akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, kalian pasti tahu sih yang namanya manusia, tumbuh-tumbuhan dan yang ada di dunia ini akan masalahnya kematian. Yang mana kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Allah tidak memandang yang mana yang tua, muda, kecil, dewasa, yang kuat, bahkan yang mempunyai segalanya di dunia ini. Pasti Allah akan mencabut nyawanya ketika ajalnya telah tiba. Jadi sebelum ajal kita tiba, lebih baiknya kita itu mempersiapkan diri kita agar nanti meninggalkan dengan keadaan husnul khotimah. Semoga kita nanti yang menonton dan yang menyampaikan ini mati dengan keadaan husnul khotimah. Kata mati itu berat untuk kita cernakan, karena seseorang yang telah meninggal dunia mati itu tidak akan kembali lagi ke dunia ini. Jadi dengan kita tidak kembali lagi ke dunia ini, lebih baiknya kita mempersiapkan diri kita agar nanti kita menunggu hari kiamat di alam kubur mendapatkan surga-surganya Allah. Ada satu kisah, yaitu kisah si pendosa yang ingin bertobat nasuha. Datanglah si pendosa ini kepada salah satu ulama, lalu dia berkata, "Ya Ustadz, apakah dosa saya ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan seumur hidup saya belum pernah yang namanya berbuat baik kepada seluruh teman-temanku, kepada orang-orang sekitarku. Ditambah juga saya membunuh 99 orang yang saya bunuh. Apakah dosa saya ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah akan mengampuni?" Jadi ulama itu berkata, "Tidak, dosamu tidak akan diampuni. Sedangkan kamu seumur hidup kamu tidak pernah berbuat baik, apalagi engkau membunuh 99 orang yang kau bunuh. Jadi tidak ada Allah membuka pintu taubat untukmu." Jadi penjahat itu emosi. Jadi penjahat itu datang langsunglah membunuh si ulama itu, dibunuhnya. Genaplah 99 orang menjadi 100 orang yang dia bunuh. Dia di perjalanan dia menuju ke suatu tempat, yaitu desa sebelah, ya, ingin bertaubat, ingin belajar tentang agama, ingin belajar suatu hal yang ingin menghapus dosa-dosanya. Jadi datanglah dia ke desa sebelah. Belum dia datang desa sebelah, dia meninggal dunia di perjalanan, di pertengahan perjalanan. Nah, jadi di pertengahan perjalanan dia meninggal dunia. Tidak ada orang yang ingin memandihkan jenazahnya, karena dia selama umur hidupnya tidak pernah berbuat baik kepada orang, jahat terus. Jadi dengan meninggal dunia tidak ada orang yang menguruskannya. Jadi datanglah satu malaikat yang memandikan dan mengampani dan menguburkan jenazah si pendosa itu. Lalu pendosa itu di alam kuburnya dia mendapatkan taman-taman surga. Karena mengapa? Dalam akhir hidupnya dia ingin bertobat, ingin tobat nasuha. Sedangkan ustadz tadi dia meninggal dalam keadaan tidak husnul khotimah. Karena mengapa? Dia menentukan takdir Allah bahwasanya dosa itu tidak
hanya terbatas, tidak Allah ampuni. Sedangkan Allah itu hanya maha pengampun, maha segalanya. Tidak ada yang lebih dari Allah. Jadi teman-temanku sekalian, mati itu tidak memandang usia. Jadi teman-temanku, marilah kita untuk berbuat baik, berbuat baik kepada seluruh orang, dan melaksanakan ibadah-ibadah dan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga teman-temanku sekalian, kalian mendapatkan syafaat ya Nabi Muhammad SAW di akhir nanti, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang senyaman-nyamannya. Mungkin hanya dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.